Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih dan berperhutkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Ayat ini berbicara tentang pentingnya kita memperhatikan hidup rohani kita, pentingnya kita menjaga keberlangsungan hidup rohani kita, pentingnya kita menjaga kesehatan rohani kita. Mengapa kita harus memperhatikan kehidupan rohani kita dan menjaga kehidupan rohani kita? Jawabannya adalah kalau rohani kita bermasalah, kalau rohani kita sakit, kalau rohani kita rusak dan mati, maka itu akan berdampak untuk kita tidak sampai kepada tujuan iman kita, ya. Karena itu kita perlu menjaga kesehatan rohani kita. Satu hal yang sangat mendasar, satu hal yang sangat penting yang ingin kita lakukan, yang harus kita lakukan maksudnya adalah jika kita ingin rohani kita sehat, jika kita ingin rohani kita tetap terjaga, tetap terpelihara, tetap berkelanjutan, tetap kuat di tengah-tengah ancaman badai dunia ini, maka satu hal yang perlu kita bangun, yaitu tentang komitmen kita dalam kita mengarungi kehidupan kekristenan kita atau hidup rohani kita. Komitmen kita untuk hal rohani dibahasakan dalam kitab Roma pasal 14 ayat 8 yang berbunyi demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ini berbicara tentang komitmen kita kepada Tuhan. Jadi komitmen yang kuat ini harus kita perlihatkan, harus kita buktikan dengan tindakan iman yang konkret, tindakan iman yang nyata, seperti yang dibahasakan oleh Paulus dalam surat Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 16 yang mengatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, artinya dengan komitmen penuh, dengan sungguh-sungguh sepenuh hati. Ya, tanpa kita memiliki komitmen rohani yang sungguh-sungguh, yang kuat, kita bisa kembali terseret oleh godaan dunia yang begitu masif untuk menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Dan kalau kita diseret, ditarik mundur, jauh dari hadirat Tuhan, jauh dari kasih karunia Tuhan, maka itu akan berdampak kepada kehidupan kita. Kita akan mengalami rasa ketidaknyamanan dalam banyak hal. Ya, kalau kita menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, Alkitab mengatakan akan tumbuh berbagai prahara yang kurang menyenangkan, yang dibahasakan oleh Alkitab sebagai akar kepahitan yang bisa mencemarkan banyak orang jika kita menjauhkan diri dari Tuhan. Karena itu Tuhan menghendaki kita hari ini agar kita jangan menjauhkan diri dari Tuhan, tetap berkomitmen kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, untuk kita bisa sehat secara rohani, untuk bisa kuat secara rohani, agar hidup kekristenan kita tetap eksis dan tetap terjaga, tetap terpelihara di tengah-tengah ujian, godaan dunia yang semakin kuat hari-hari ini. Kita perlu membangun hidup kita, kerohanian kita di atas
dasar komitmen yang kuat. Ya, ada 3 komitmen dasar yang harus kita lakukan, yang harus kita bangun agar rohani kita tetap bertahan sampai akhir. Ya, tanpa kita membangun komitmen yang kuat dalam kerohanian kita bisa terseret ke dalam berbagai kuburan dosa dunia ini, sehingga berakibat hidup kita menjadi tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, komitmen pertama yang harus kita bangun adalah ada di sini, ya, komitmen untuk bertekun dalam iman. Ini penting. Dasarnya adalah iman. Ibrani pasal 11 ayat 1 maksudnya. Iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini iman. Ya. Jadi komitmen keberimanan kita, kebertekunan kita dalam iman harus kita nyatakan dalam perilaku hidup sehari-hari. Ya. Dalam Kolose pasal 1 ayat 3 mengatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, yang aku ini, kata Paulus, telah menjadi pelayannya. Nah, Paulus sebagai seorang pribadi yang beriman kepada karya Kristus di kayu salib, yang sebelumnya Paulus adalah orang yang paling memberontak, paling jahat di mata Tuhan. Bahkan atas seizin Paulus lah, siapa yang dibunuh? Stefanus dibunuh, dirajam batu atas seizin Paulus. Tapi ketika Paulus dijamah oleh Tuhan, diterangi oleh Injil Tuhan, mata hati, roh dan jiwanya, Paulus bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tadinya Paulus menolak ketuhanan Yesus, menolak tentang karya penebusan Yesus di kayu salib. Setelah Paulus bertemu langsung dengan Tuhan Yesus, Paulus bertobat dan dia beralih dari iman yang bukan kepada Yesus menjadi iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukti bahwa Paulus bertekun dalam iman adalah dia memberi dirinya kepada Tuhan, sampai-sampai dia rela mengalami banyak siksaan karena dia telah memberitakan Injil Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, tanpa kita memiliki komitmen untuk tekun dalam kita mempertahankan iman kita, maka kita tidak mungkin menjadi seorang yang nantinya berkenan di dalam memandang Tuhan. Bahkan bisa saja kita gagal untuk mendapatkan janji Tuhan, yaitu hidup kekal bersama dengan Dia nantinya. Karena itu mari kita bertekun dalam iman. Amin. Jangan mudah goyah, jangan mudah digeser dari pengharapan Injil. Kita harus bertekun. Sekali Yesus tetap Yesus, itu maksudnya. Karena titik keberimanan kita sebagai orang yang beragama Kristen adalah Yesus. Di luar Yesus itu bukan Kristen. Ya, jangan sempat kita bergeser dari pengharapan Injil. Karena keselamatan hidup kekal hanya ada di dalam Injil yang namanya Yesus. Di bawah kolong langit ini, kata Alkitab, tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan selain di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Jika kita mengaku dengan mulut kita dan percaya hati kita bahwa Dia telah mati dan bangkit dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini iman, ya, iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi tidak berhenti sampai di sini, saudara. Setelah kita bertekun dalam iman yang ada di dalam diri kita, aku percaya. Apa yang dibuktikan dengan komitmen yang kedua? Amin. Ya. Apa komitmen yang kedua? Sebagai bukti daripada keberimanan kita. Ya, tadi kita bertekun dalam iman kepada karya Yesus di kayu salib, mengaku Yesus sebagai Tuhan yang harus kita sembah, yang harus kita hormati, yang harus kita taati, yang harus kita agungkan, yang harus kita muliakan, dan mengaku Yesus sebagai juru selamat kita, sudah menebus kita, sudah menggantikan kita dari segala
dosa kita di atas kayu salib dan kita layak menjadi anak-anak kekasihnya. Yang kedua, ya, kita harus berkomitmen untuk bertekun melakukan firman Tuhan. Seorang beriman tanpa ada ketekunannya terhadap firman Tuhan adalah seorang beriman yang sedang menipu dirinya. Ya. Karena orang beriman dia juga harus percaya dan lakukan firman Kristus. Amin. Tidak mungkin kita hanya mengakui percaya kepada ketuhanannya, percaya kepada penebusannya, tapi kita menolak perkataannya, berikatnya, sabdanya. Kita tolak, kita abaikan, kita remehkan, kita sepelekan. Tidak mungkin. Kita menyepelekan firman sama dengan menyepelekan yang punya firman. Menyepelekan firman sama dengan kita menyepelekan Tuhan yang punya firman. Ya, perhatikan dalam Yohanes pasal 8 ayat 51 berbunyi demikian, sesungguhnya kata Tuhan Yesus, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak mengalami maut sampai selama-lamanya. Jadi kita boleh beriman, ya, kita boleh beriman, kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus, tapi dibuktikan dengan kebersediaan kita untuk taat kepada firman Kristus. Kalau kita tidak taat kepada firman Kristus, dampaknya apa? Kita tidak memiliki hidup kekal. Karena tadi Yesus sendiri berkata dalam Yohanes pasal 5 ayat 8 dan 51, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak mengalami maut sampai selama-lamanya. Apa artinya maut? Kematian. Bukan kematian tubuh jasmani, tapi kematian kekal. Kita nanti di alam baka, ya, kita beda tempat dengan orang yang beriman dan orang yang taat kepada firman. Kita beda tempat. Kita sama-sama di alam baka, cuma tempat yang berbeda. Satu tempat yang membahagiakan, satu tempat yang apa itu? Menyusahkan, menyakitkan. Mana yang kita pilih? Jangan sampai kita hanya beriman, tapi kita tolak firman. Di sini kita melihat, ya, fenomena kekristenan akhir-akhir ini. Ya, kita percaya Yesus, tapi kita tolak firman-Nya Yesus. Ya, ini harus menjadi sebuah peringatan kita hari-hari ini. Jika kita ingin tetap ada dalam perkenanan Tuhan, marilah kita mau lakukan firman Tuhan apapun bentuk bunyi perintahnya. Apakah itu perintah tidak masuk akal? Kalau itu firman Tuhan, mari kita lakukan dengan sepenuh hati. Perhatikan, ya, pentingnya kita melakukan firman Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berbunyi demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, ya. Firman itu mengajar kita, lalu setelah mengajar menyatakan kesalahan kita ditelanjangi. Ya, setelah kita diajar begini lu cari hidup yang baik, cari hidup yang berkenan kepada Tuhan dan berkenan kepada manusia. Kesalahan kita ditelanjangi, diajar, lalu kelakuan kita diperbaiki. Amin. Diperbaiki supaya kita dididik dalam kebenaran sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu sangat bermanfaat pertama untuk mengajar. Orang bodoh pun kalau dia taat kepada firman Tuhan, dia akan menjadi orang yang berhikmat. Amin. Asal dia mau taat kepada firman Tuhan. Saya pernah dulu ada salah satu ibu dari Jakarta. Dia orang bilang Cina Benteng katanya, ya. Dia ngaku di depan saya pas saya berkunjung ke rumahnya, dia ngaku, aku ini tidak sekolah Pak. Tidak sekolah sama sekali dia. Hanya ibu rumah tangga, tapi jago masak. Tidak sekolah, tidak bisa baca tulis. Tetapi karena dia taat kepada Tuhan, rohani yang luar biasa, dia bisa menjadi seorang musik yang handal. Bayangkan, bisa menjadi pelayan Tuhan yang handal. Luar biasa kan? Ya. Jadi Tuhan itu unik, saudara-saudara. Karena itu kita jangan menganggap diri kita ini, aku sekolah kurang dah, aku sekolah hanya segini. Tapi kita kadang-kadang menolak didikan, menolak arahan, menolak ajaran.
bagaimana kita menjadi orang yang semakin baik dan semakin pintar? Apalagi yang mengajar kita adalah Tuhan sendiri melalui firman-Nya. Ya, percayalah saudara-saudara. Saudara tidak punya kelebihan di mata manusia, tapi kalau saudara taat kepada firman Tuhan, maka kuasa pemberdayaan Tuhan yang bekerja dalam diri kita, yang akan memberikan nilai tambah kepada kita di mata dunia. Katakan amin. Karena itu jangan remehkan firman. Tadi dikatakan segala tulisan, artinya firman Tuhan yang kita pegang, baik ada di HP maupun di Alkitab manual kita, itu bermanfaat. Pertama, mengajar. Amin. Supaya kita menjadi orang yang cerdik, pandai, bijaksana. Amin. Mengajar. Nyatakan kesalahan kita. Kalau kesalahan kita nyatakan, terima kasih Tuhan. Aku memang salah. Aku memang salah. Kita akui aku memang salah. Ya kan? Supaya kelakuan kita diperbaiki. Kita mengakui kesalahan kita, maka kelakuan kita perbaiki. Lalu setelah kelakuan kita diperbaiki, kita akan dituntun dididik itu menjadi orang yang benar. Hidup dalam kebenaran. Haleluya. Dan kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, niscaya hidup ini akan mengindahkan. Katakan amin. Hidup ini mengindahkan. Haleluya. Tidak ada hal yang paling prioritas hari-hari ini untuk kita lakukan dan kerjakan. Di tengah-tengah, silakan duduk Bapak. Ya. Di tengah-tengah situasi dunia yang sedang menuju kepada masa sukarnya, andai kata terjadi perang dunia ketiga, ya, akibat daripada pergolakan di Timur Tengah, lalu Kalimantan atau Indonesia mendapatkan paket 2 nuklir saja, ya, 2 paket nuklir atau 1 nuklir saja ditembakkan ke kita, apa yang terjadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua hancur berkeping-keping. Tubuh badan kita beserta dengan segala aset-aset harta benda kita hancur lebur. Tetapi kalau kita beriman dan kita taat kepada firman, kita langsung dijemput oleh malaikat. Amin. Dijemput oleh malaikat Tuhan. Dan satu tempat yang paling mengindahkan sudah menanti kita. Amin. Yesus berkata, janganlah gentar, janganlah takut, gelisah dan gentar hatimu. Percayalah kepadaku, sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana, kata Tuhan Yesus, untuk menyiapkan tempat bagimu, sebab di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Ya. Jadi jangan terlena dengan perkara dunia, saudara. Karena dunia sedang menuju kepada masa sukarnya. Sudah berkali-kali saya khotbahkan di sini. Dunia sedang menuju kepada masa sukar. Sekarang peperangan masih bergoyang. Ya. Sabtu subuh Israel menyerang Iran dengan puluhan, ada yang bilang ratusan pesawat tempur. Nanti kalau Iran balas lagi, lalu Iran dengan proksi-proksinya akan campur tangan serang Israel. Israel dengan negara-negara pendukungnya juga akan bantu memerangi musuh-musuhnya. Maka akibatnya adalah perang dunia ketiga tidak bisa dihindari. Dan kalau perang dunia ketiga ini pecah, saudara, dampaknya sangat serius. Dampaknya sangat serius. Ya. Dampak yang paling mengerikan adalah satelit. Bila satelit terganggu oleh dunia ini, ya. Kalau satelit terganggu, sistem komunikasi kita terganggu, maka semua perbankan tidak bisa bekerja. Saudara punya uang, tidak bisa saudara tarik, tidak bisa saudara akses. Gimana? Hanya salah satu yang paling mengerikan. Karena itu, saudara-saudara, hari-hari menjelang, zaman semakin menuju kepada masa sukarnya. Marilah kita berbenah diri. Amin. Kita berbenah diri untuk memperhatikan hidup kerohanian kita. Ini yang utama, ya kan?
Sementara di pihak lain kita tetap mengerjakan bagian dan tanggung jawab kita untuk bekerja menafkahi keluarga kita. Tapi jangan lupa hal yang utama dan jangan sampai dianggap sepele, yaitu perhatikan hidup rohani kita, hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Ya, karena ingat kita sedang hidup di masa-masa sukar. Dunia sedang menuju kepada masa-masa sukar. Saya menyampaikan kepada kita hari ini supaya jangan sampai keimanan kita menjadi tidak menentu. Marilah kita bangun komitmen kita untuk kita bertekun dalam iman. Jangan mudah digeserkan dari pengharapan Injil, jangan mudah digoyahkan. Yang kedua, kita komitmen terhadap firman Tuhan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tadi Yesus berkata, para siapa menuruti firman-Ku, ia tidak mengalami maut selama-lamanya. Sebesar apapun dosa kita dulu sebelum kita percaya Yesus, itu sudah tidak diperlukan oleh Tuhan. Asal kita mau kembali kepada panggilan Injil. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Percaya, hidup kita akan terus berlanjut dikekal jika kita satu apa tadi bertekun dalam iman. Cukup sampai di sini? Tidak. Yang kedua, buktikan dengan kebersihan kita untuk taat kepada firman. Nah, kalau kita taat kepada firman, apa buktinya? Menjauhi dosa jauhi. Coba tidak mungkin kita mengatakan kita taat kepada firman, tapi kita di pihak lain masih berbuat dosa, masih doyan dosa, ya kan? Doyan dosa dan dosa. Tidak mungkin. Saya dulu pernah diminta oleh elit PTPN 13 yang ada di wilayah Sanggau ini untuk berdoa. Saya diminta sebagai pemper untuk berdoa karena waktu itu PTPN masih mengalami carut marut. Ya, saya bilang sama GM-nya, dia pernah beribadah di sini. Saya bukan tidak mau berdoa apa. Memang doa itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kami sebagai hamba Tuhan. Tapi bagaimana saya bisa berdoa dan menjadi bemper, menjadi tameng doa buat PTPN, sementara di pihak lain para petinggi PTPN terus melakukan dosa. Di pihak lain kami minta belas kasihan Tuhan. Di pihak lain ya kita terus melakukan dosa. Tidak mungkin Pak, maaf. Walaupun ditawari ya sedikit ada cuannya saudara. Ditawari ada cuan, saya tidak mau saudara. Karena tidak mau saya menguji Tuhan. Bisa dimana? Saya katakan berapa? Satu cara untuk kita bisa keluar daripada masalah ini adalah tobat. Tobat saja, bertobat, perbaiki sikap kinerja kita, perbaiki. Ya, tahu saudara ketika saya membesuk seorang mantan manajer PTPN, dia ada di lapas di daerah kita ini. Tahu lapas? Ada yang tahu lapas? Tahu lapas? Lembaga permasalahan, kata kasarnya penjara. Itu kata kasarnya penjara. Setelah saya peluk, saya kasih dia penguatan, lalu saya doakan dia, ngomong-ngomong, baru dia mengaku, Pak Yus, saya sudah sabar sekali. Karena dulu ketika saya masih di luar, semua yang saya lakukan itu cari duit. Saya lakukan dengan cara yang tidak benar. Dia mengaku sudah. Semua yang saya lakukan demi cuan, tapi lakukan dengan cara yang tidak benar. Padahal dia tahu kebenaran. Dia orang gereja, sudah. Bahkan pengurus gereja, bahkan dianggap sebagai pekerja, sebagai tuan-tuan.
Kenapa demikian? Itu bukti daripada pengingkaran kita kepada firman Tuhan. Ingat saudara, kalau kita ingkar akan firman Tuhan, dampaknya bukan orang lain, tapi kita yang akan mengalami. Coba kalau kita orang sudah menikmati kasih karunia Tuhan, kita kembali lagi ke kubangan dosa, maka hidup ini akan terasa, saudara, terasa hampa, terasa kosong, terasa ada sesuatu yang hilang dari diri kita. Ya. Karena itu jangan kita anggap remeh. Ya. Mari hari ini, ya, firman Tuhan mengingatkan kita agar menjelang dunia sedang menuju kepada masa sukarnya. Andai kata dunia ini hancur lebur, tapi orang yang terpelihara kehidupan rohaninya tetap benar di mata Tuhan, dengan dia bertekun dalam iman, bertekun untuk melakukan firman Tuhan, tidak lagi berhubungan dengan dosa, maka kita akan ada dalam kebersamaan dengan Tuhan. Amin. Itu yang kita nantikan. Amin. Karena nanti tempat kita yang selama-lamanya bukan di dunia, tapi di surga. Amin. Di sana tempat asal kita. Karena kita ini diciptakan dari sifat kekal. Dari sifat kekalnya Allah diciptakan kita, dan kita akan kembali kepada kekekalan. Dunia ini hanya sementara. Teman kami hamba Tuhan hanya 55 tahun dari panggil Tuhan. Kita paling lama yang ada di sini 100 tahun. Tapi nanti di surga selama-lamanya. Amin. Dan kita akan menikmati semua keindahan di surga. Coba bayangkan saudara, nikmatnya surga. Kalau kita sudah membayangkan nikmatnya surga, untuk apa lagi kita berupah, bergelimang, berubah dengan dosa dunia? Apalagi kita sudah semakin menua. Amin. Haleluya. Mari, ya. Saya hanya pasarkan 3 hal tadi ya. Pertama, bertekun dalam iman. Saya bacakan dulu. Bertekun dalam iman, ya. Jangan mudah digeserkan dari pengharapan Injil, tetap teguh dan jangan bergoncang. Yang kedua, bertekun dalam melakukan firman Tuhan. Karena tadi Yesus berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita bertekun dalam firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, ada berapa manfaat tadi untuk mengajar kita dalam 2 Timotius 3 dan 4. Firman itu bermanfaat untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, dan kita sadar kesalahan kita dinyatakan, kita perbaiki kelakuan kita. Amin. Itu tadi ya. Perbaiki, sadar, perbaiki, jangan lagi keras kreatif. Kemudian ya, kita dididik, dituntun kepada sebuah ke jalan hidup yang benar, ya. Dan kita tidak lagi berkubang dalam kehidupan dosa. Ini yang Tuhan sampaikan kepada kita hari ini. Saya percaya jemaat GBI Sosok telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk kita bisa mempersiapkan diri menuju perjalanan kekal kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Ya, kesini surat dari depan. Foto dari depan, ini video kan. Haleluya. Karena itu saudara, mari kita doa. Izinkan Tuhan untuk menjamah hati kita. Izinkan Tuhan untuk memproses hati kita, dan kita bersedia untuk memberi hati kita untuk berdoa oleh Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu,
rohani kami, dengan kami menjaga keberlangsungan hidup rohani kami, dengan kami bertekun dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah berkarya secara sempurna menebus kami dosa-dosa kami di atas kayu salib. Kami juga hari ini berkomitmen untuk bertekun dalam melakukan firman Tuhan sebagai salah satu cara untuk kami hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dengan kami melakukan firman Tuhan, kami akan mampu menjauhkan diri dari godaan dunia ini untuk menyeret kami berbuat dosa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai menikmati sajian rohani. Karena itu Roh Kudus, Engkau meteraikan firman ini dalam hati kami, agar kami mampu mengingatnya, menghayatinya, merenungkannya, memperkatakannya, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saat ini dengan sepenuh hati kami berjanji untuk hidup berkenan di dalam pemandangan-Mu, dengan kebersihan kami untuk terus tetap bertekun dalam iman, dalam melakukan firman Tuhan dan menjauhkan dosa-dosa dunia. Roh Kudus, kami sadar tubuh daging kami lemah adanya. Karena itu berdayakan kami untuk kami tetap kuat menangkal setiap pengaruh dosa yang ada pada kami, sehingga pada akhirnya kami tampil sebagai pemenang-pemenang untuk hidup berkenan dan kudus dalam pemandangan Tuhan, sehingga telah kami mendapatkan predikat sebagai orang yang berkenan dalam pemandangan Tuhan, sehingga kami layak untuk ada dalam kebersamaan dengan Tuhan di kekekalan. Ampuni dosa dan kesalahan kami jika hari-hari yang sudah kami jalani kami abai akan firman Tuhan. Kami jatuh bangun dalam dosa, tapi hari ini kami janji untuk hidup benar